Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang saya muliakan, kembali kita berjumpa lagi. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas bersama tentang melihat alam, melihat surga dan neraka dengan ketajaman mata hati. Hadirin yang mulia, sebenarnya gambaran surga dan neraka itu jelas digambarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena mata hati kita banyak tertutup oleh akhlak-akhlak yang buruk atau perilaku-perilaku yang buruk, atau lebih tepatnya dosa-dosa yang kita lakukan dengan tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meninggalkan perintahnya dan justru melaksanakan larangannya. Inilah yang menyebabkan hati kita ini tertutup untuk memandang pemandangan-pemandangan akhirat. Para pemirsa yang saya muliakan, kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang Al-Quran, banyak bercerita bagaimana nikmatnya kehidupan di surga dan bagaimana sengsaranya kehidupan di neraka. Kita lihat misalnya dalam surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Di situ digambarkan bahwa orang-orang yang ada dalam neraka itu dia berada dalam siksaan yang luar biasa. Kemudian dikasih minum dari air yang mendidih, kemudian dikasih makanan dengan makanan yang berduri. Luar biasa gambarannya dalam Al-Quran tentang siksaan-siksaan yang akan didapatkan bagi mereka orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita melihat gambaran-gambaran surga, itu akan kita menyaksikan bahwa di situ tergambar muka itu orangnya berseri-seri, kemudian dia berada di tempat yang sangat teduh, kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dia mendapatkan buah-buahan yang tidak pernah henti-henti. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Hadirin yang mulia, bahkan dikatakan tempat tidur yang bersusun-susun. Kemudian cangkir-cangkir yang sudah tersusun rapi. Dan apa yang diminta Allah akan berikan dan tidak pernah putus-putus. Kenikmatan-kenikmatan ini itu sudah tergambar jelas di dalam Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, ada satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa untuk melihat sesuatu itu dibutuhkan dua cahaya. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Barulah kita bisa melihat sesuatu itu. Nah, marilah kita ambil contoh misalnya. Sekarang ini kalau saya bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar saya ini dengan pemandangan yang begitu bagus. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala-galanya ini adalah untuk kepentingan manusia sebenarnya. Di mana dikatakan bahwa khuliqat al-makhluqat lil insan wa khuliqal insan li ibadatillah. Aku menciptakan semua makhluk-makhlukku ini. Aku menciptakan dunia, aku menciptakan gunung-gunung, aku menciptakan pohon-pohon, sungai-sungai, lautan.
aku hamparkan bumi, semua ini adalah untuk kepentingan manusia, untuk dipakai manusia beribadah kepada aku. Karena lanjutannya itu dikatakan bahwa aku menciptakan khuliqtul makhlukat lil insan wa khalaqtul insan wa khalaqal insan li ibadatillah. Jadi khalaqallahul makhlukat lil insan wa khalaqal insan li ibadatillah. Dan Allah menciptakan ini makhluk hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, para pemirsa yang saya hormati, jadi semua ciptaan Allah ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya hanya satu, bagaimana menggunakan nikmat ini untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita jelaskan tadi bahwa untuk melihat sesuatu itu harus ada dua. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Taruhlah misalnya, kalau saya menutup mata, sekalipun ada cahaya ini nampak di bawah sinar matahari ini, tapi kalau saya tutup mata tidak mungkin akan melihat. Atau sebaliknya, di malam gelap gulita, saya buka mata tapi tidak ada cahaya, maka juga tidak bisa melihat. Maka nantilah kita bisa melihat ini kalau ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam, barulah kita melihat. Ada cahaya ini dari luar, kemudian saya membuka mata saya bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar saya ini. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon pisang dan lain sebagainya. Ini bisa nampak karena mata saya sudah terbuka dan ada cahaya dari luar. Nah, begitulah juga gambaran sederhana untuk melihat persoalan-persoalan akhirat. Kan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, kemudian sangat hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan yang jauh, kemudian pakaiannya nesis putih-putih, duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ada di sekeliling Nabi. Kemudian orang ini meletakkan lututnya persis di lutut Nabi. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, "Ma huwal Islam?" Nabi menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian ditanya lagi, "Mahwal iman?" Kemudian Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi." Kemudian ini yang penting yang ingin kita jelaskan ketika ditanya mahwal ihsan, apakah yang dimaksud dengan ihsan itu? Maka Nabi menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu kepada makam ini, kepada derajat yang seperti ini, maka yakinilah bahwa Allah melihat engkau. Begitupun juga dengan pemandangan-pemandangan akhirat. Hadirin yang mulia, surga dan neraka yang digambarkan dalam Al-Quran demikian jelas. Demikian juga kehidupan-kehidupan akhirat, bagaimana pemandangan surga, bagaimana pemandangan neraka, jelas sudah dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran. Cuma yang kita butuhkan, bagaimana melihat, ini tidak bisa kita lihat kalau kita tidak membuka mata hati kita. Nah, oleh karena itu informasi-informasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemandangan akhirat itu nanti kita bisa lihat kalau kita mendapatkan cahaya dari luar, yaitu keimanan yang sempurna bahwa apapun berita dari Al-Quran, apapun berita dari hadis-hadis sahih itu adalah mutlak benar. Ini cahaya dari luar, yaitu berita dari Al-Quran, kemudian berita dari hadis-hadis. Ini kan cahaya. Kemudian
keimanan kepada Allah yang akan membuka itu cahaya. Kemudian di dalam hati kita, kita buka mata hati kita. Nah kalau kita membuka mata hati kita, maka gambaran-gambaran Al-Quran itu jelas akan terlihat. Dan gambaran-gambaran hadis tentang kenikmatan surga akan terlihat dengan baik. Dan gambaran tentang neraka itu akan terlihat. Jadi ada cahaya dari luar. Cahaya dari luar yaitu informasi tentang keadaan akhirat yang disertai dengan keimanan terhadap Al-Quran dan hadis itu. Kemudian kita membuka mata hati kita, meyakini sungguh-sungguh, maka pemandangan surga akan terlihat dan pemandangan akhirat juga akan terlihat. Hadirin para pemirsa yang saya muliakan, kemudian ada sebenarnya rumus Al-Ghazali untuk melihat sesuatu itu kan Al-Ghazali menganggap bahwa hati kita ini kan seperti cermin. Nah, cermin ini kan semakin bersih semakin bisa menangkap itu cahaya. Nah, bahkan kan kalau dalam Al-Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Mari kita bercerita sederhana saja. Kalau ada balong yang 5 watt, kemudian di atasnya ada 100 watt, maka 5 watt ini nggak nampak cahayanya. Begitupun juga kalau 100 watt ini ada yang 10.000 watt di atasnya, maka yang 100 watt ini akan tidak nampak. Begitupun juga balong yang mungkin 20.000 watt, tapi kalau dia berada di bawah terik matahari, maka tidak ada yang nampak. Nah hadirin yang mulia, Allah katakan Allah ini adalah cahaya langit dan bumi. Nah kalau kita mampu bisa menangkap cahaya ilahi itu, maka hadirin yang mulia, kita bisa akan memandang pemandangan-pemandangan yang tidak nampak dengan mata kepala kita yang tidak kasat mata ini. Maka hadirin yang mulia, Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk menangkap itu cahaya ada 3 rumus. Yang pertama itu adalah hadapkan cermin, hadapkan cermin ke sumber cahaya. Kalau kita menghadapkan cermin ke sumber cahaya, maka insya Allah cermin itu bisa menangkap. Dan biasa waktu kita masih kecil itu, kita biasa main-main cermin, kemudian kita ambil hadapkan ke matahari, kita belokkan. Maka itu cahaya matahari yang kita tangkap itu bisa dibawa rumah, di mana-mana saja kita bisa senter-senter itu. Jadi hadapkan cermin ke sumber cahaya, baru bisa menangkap itu cahaya. Kemudian yang kedua, antara cermin ini dengan sumber cahaya itu tidak ada penghalang. Taruhlah misalnya cahaya matahari dari timur. Kemudian kita berada di masjid, di dalam masjid misalnya. Sekalipun kita menghadapkan ini cermin ke timur, ke matahari, tapi dihalangi oleh bangunan, maka tidak akan menangkap itu cahaya. Dan yang ketiga Al-Ghazali katakan, rumusnya adalah cermin itu harus bersih dengan sebersih-bersihnya. Kalau ada kotorannya ini cermin tidak akan jernih itu menangkap cahaya itu. Begitulah juga diambil contoh hati kita ini adalah cermin. Dan bisa menangkap cahaya ilahi, pengetahuan-pengetahuan dari Allah. Itu persyaratannya adalah 3. Yang pertama, hati kita harus selalu dihadapkan tawajuh hanya kepada Allah. Dengan keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Atau lebih inti dikatakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah esa, satu, tidak ada duanya. Kemudian yang kedua, Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala-galanya. Artinya kalau kita mengharaplah kepada Allah. Kalau kita memintalah kepada Allah. Dan harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati kita ada keyakinan seperti itu, kita tawajuhkan kepada Allah, kita hadapkan kepada Allah, kemungkinan besar cahaya daripada Allah kita bisa menangkapnya.
Yang kedua, itu adalah antara cermin ini dengan sumber cahaya itu harus tidak ada penghalang. Apakah penghalangnya? Kita punya mata hati ini untuk menangkap cahaya ilahi. Tidak ada kecuali penjelasan dari Nabi mengatakan bahwa terhalangnya kita ini itu ada dua persoalan. Yang pertama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu cinta yang berlebihan terhadap dunia dan enggan kepada kematian. Enggan kepada kematian. Nah, kalau orang ini terlalu cinta dunia, itu berat rasanya meninggalkan itu dunia itu. Dan orang kalau takut kepada kematian, dikiranya bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Orang ini tidak akan menangkap itu cahaya. Karena itulah yang menghalangi untuk menangkap cahaya dari ilahi itu. Itu adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, memburu dunia. Padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Paling-paling kita hidup 60 atau 70 tahun. Setelah itu kita tinggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua itu takut kepada kematian. Persoalannya biasanya orang itu takut kepada kematian itu kalau dia menganggap persiapan untuk menghadapi akhirat, persiapan untuk pertanyaan di kubur belum mantap, belum mereka punyai. Mereka masih menganggap kurang bekal. Orang inilah yang yang takut menghadapi kematian. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan kita yang lain tentang bagaimana caranya mempersiapkan diri sehingga kita tidak ada ketakutan menghadapi kematian. Kemudian yang terakhir hadirin yang mulia, dan ini yang paling penting, bahwa kalau hati kita ini menangkap itu cahaya, maka hati kita ini harus bersih dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tercela, berdusta, iri hati, takabur, sombong. Kalau sifat-sifat jelek ini hilang dari diri kita, maka insya Allah Allah akan menampakkan cahayanya kepada kita. Bahkan ada ulama menjelaskan bahwa kalau sifat-sifat jelek ini hilang dari diri kita, maka Allah akan membuka hijabnya, kemudian mengatakan, inilah aku yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, mari kita buka mata batin kita, mata hati kita, untuk melihat pemandangan-pemandangan surga, untuk melihat pemandangan-pemandangan akhirat dengan keyakinan bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih itu adalah mutlak benar dan harus diyakini dengan sungguh-sungguh. Inilah cahaya yang dari luar, kemudian kita buka mata hati kita, maka semua berita-berita itu akan nampak dalam kehidupan kita. Dan kalau itu nampak, maka kita ada motivasi untuk senantiasa mengamalkan agama dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini menambah wawasan kita untuk mengabdikan diri secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.